Kali ini kita memperbaiki mobil Mercedes-Benz W211 E230. Ada kebocoran arus aki yang menyebabkan tegangan aki habis dalam semalam. Di sini terbaca sekitar 0,7 ampere ya, setara dengan 700 miliampere. Normalnya maksimal batas atas itu 0,05 ampere atau setara dengan 50 miliampere. Selanjutnya kita scan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi kerusakan yang terbaca oleh sistem. ECM, Engine Control Module, ESM, Electronic Selector Module, ABR, Adaptive Brake, ACE, Electronic Ignition Switch, front sum, Driver Signal Acquisition and Actuation Module, rear sum, Rear Signal Acquisition and Actuation Module, OCP, Overhead Control Panel, LCP, Lower Control Panel, System Diagnosis, IC, Instrument Cluster. Banyak ya. Lanjut kita cek sistem perkabelannya dulu. Di sini di bawah box front sum terlihat genangan air. Biasanya jalur pembuangan airnya tersumbat. Genangan air ini kemungkinan besar yang jadi penyebab kerusakannya. Modul front sum lokasinya di sini. Kemungkinan besar terkena air yang mengenang di bawahnya nih. Kita lakukan pengecekan juga kabel-kabel yang ada di dalam kabin. Banyak residu mineral. Bisa jadi penyebab kerusakan pada sistem kelistrikan juga. Nanti kita bersihkan dan pastikan kondisinya kering. Kita lakukan pengecekan setiap modul juga yang dicurigai jadi penyebab bocor arus aki. Ini cek ECM dulu, engine control module. Kita cek jalur PCB dan kondisi pin konektor ECM, apakah kondisinya bagus atau ada yang rusak. Nah, ini ACE, Electronic Ignition Switch Module. Kita cek kondisi konektornya. Seperti ada bekas terkena panas ya. Ini harus dibersihkan juga supaya koneksinya bagus. Kita cek kondisi rangkaian elektroniknya, jalurnya, dan kondisi solderannya. Ini steering column modul.
Kondisinya lembab seperti kena grease. Ini posisinya di bawah. Nah, ini yang di atasnya. Grease meleleh dari bagian atas ini nih. Ini Paktronic modul juga kita cek sekalian. Kondisinya bagus. Setelah kita lakukan pengecekan sistem perkabelan dan modul-modulnya, kita scan lagi. Kelihatannya udah bagus. Lanjut kita tes lagi. Ini instrumen cluster belum saya rapikan lagi ya. Sepertinya udah bagus. Sekarang kita cek lagi apakah sudah bagus atau masih ada kebocoran arus aki. Ternyata masih ada kebocoran arus sekitar 0,2 ampere atau setara 200 miliampere ya. Masih jauh dari toleransi maksimal 0,05 ampere atau setara 50 miliampere. Setelah kita cek, ternyata dari sisi software juga ada data yang korup. Kita lakukan reprogram pada CGW atau Central Gateway Module. Setelah direprogram, kita tes lagi. Turun bertahap. Didapatkan sekitar 0,01 ampere atau setara dengan 10 miliampere. Cakep. Jauh di bawah toleransi maksimal kebocoran. Normal kembali, sangat bagus.